Masih bersama saya Listia Widya, berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Antisipasi banjirop susulan, pemerintah Kota Mataram ajak warga membangun tanggul darurat. Seorang ibu rumah tangga di Lombok Barat diringkus polisi karena nekat mengedarkan narkotika di kawasan wisata. Kerap memangsa unggas milik warga, seekor ular sawah ditangkap tim damkar di salah satu rumah di Lombok Barat. Seorang wanita berinisial HR 46 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga menjual narkotika di kawasan wisata Segigi. Tersangka ditangkap di parkiran sebuah retail modern di Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, diduga sedang menunggu pembeli. Dari informasi HR, polisi langsung bergerak menangkap pria bernama Iwan 34 tahun yang disebut merupakan pemilik barang haram tersebut. Dari tangan keduanya, polisi menyita 36 paket hemat sabu-sabu seberat 9,525 gram, ponsel dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihat tersangka HR yang diduga ibu rumah tangga menongkrong di depan retail modern diduga sedang menunggu konsumen. Yang bersangkutan sedang duduk di atas sepeda motor, diduga sedang menunggu pembeli, sehingga langsung dilakukan penangkapan oleh tim. Dari hasil penggeledahan, kami berhasil mengamankan barang bukti narkotika sejumlah 15 klip. Yang bersangkutan menerangkan bahwa mendapatkan barang bukti narkotika sebanyak 15 klip ini dari hasil membeli dari seseorang berinisial IR alias Iwan. Tersangka mengaku hanya sebagai kurir yang disuruh mengantar narkoba ke pemesan dengan imbalan sejumlah uang. Berapa banyak yang sudah bawa? 15 apa? 15 poket. Pemesannya 15 poket langsung atau enggak? Sekalian bawa aja gitu. Udah lama kan? Berapa lama? Baru. Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Sejumlah personel TNI akan terlibat langsung dalam pengawasan pendirian Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Lombok Tengah. Keterlibatan TNI diharapkan dapat mempercepat realisasi capaian salah satu program unggulan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di daerah. Komandan Kodim 1620 Lombok Tengah menegaskan, TNI akan mengawasi seputar tahapan pembentukan infrastruktur koperasi saja dan tidak masuk dalam pengelolaan. Pihaknya memastikan tidak ada anggota TNI yang terlibat dalam struktur organisasi Koperasi Desa Merah Putih karena setelah pembentukan selesai, seluruh pengelolaan akan diserahkan kepada pemerintah desa. Kehadiran koperasi diharapkan akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Di sini TNI bukan satu, namun kita merupakan suatu pengawas di mana pengawasan ini juga adalah untuk percepatan pembangunan. Jadi jangan ada lagi alih-alih bahwa TNI mengambil alih koperasi, tidak. Tapi di sini kami TNI mendapatkan instruksi dan sejalan dengan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, kementerian yang lain juga, bahwa TNI ditunjuk sebagai pengawas kemudian pengendali dalam proses percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih ini. TNI juga mengajak warga mendukung keberadaan Koperasi Desa Merah Putih sebagai salah satu elemen yang bertujuan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Lukmanul Hakim dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.
Ragam kreativitas dilakukan petani untuk meningkatkan ekonominya, seperti petani di Desa Pemepak, Kabupaten Lombok Tengah yang sukses membudidayakan pohon katuk yang hasilnya sangat menjanjikan. Daun katuk atau dalam bahasa lokal disebut daun sagar, awalnya dikenal warga sebagai obat herbal mengatasi panas dalam atau dijadikan sayuran untuk menambah nafsu makan bagi anak-anak. Bagi para petani di kawasan ini, pohon katuk justru dibudidayakan dalam jumlah banyak, sehingga bisa dipanen dalam jumlah banyak mencapai puluhan ton setiap panennya. Tak hanya menjanjikan keuntungan, pohon katuk juga merupakan tumbuhan tropis yang mudah tumbuh tanpa harus dirawat seperti tanaman lainnya. Dalam areal seluas 4 hektar, petani bisa menghasilkan 10 ton daun katuk per hektarnya dengan hasil puluhan juta rupiah per sekali panen. Tak hanya dijual di pasar lokal sebagai sayuran, para petani juga menjual daun katuk seharga 2 juta rupiah per tonnya sebagai bahan campuran pakan ternak seperti unggas dan sapi di Pulau Jawa dan Sumatera. Yang perkiraan yang saya sudah tanam dari steknya 155.000 stek, lebih kurang 1,5 hektar atau 1 hektar 50 are, yang akan menghasilkan per bulannya 20 ton per bulan dengan harga yang tidak terlalu tinggi tapi menjanjikan. Juga berkomitmen untuk membantu mesin pengering agar para petani ketika panen sagar ini atau tanaman katuk ini untuk bisa diolah lagi untuk menjadi bahan kering. Karena tanaman katuk atau tanaman sagar ini kita harus melakukan proses pengeringan, di mana tanaman katuk ini sebagai komoditi yang sangat luar biasa, di mana tanaman ini punya market yang sangat luar biasa. Petani berharap budidaya daun katuk bisa ditularkan ke masyarakat dan disosialisasikan oleh pemerintah daerah sebagai salah satu potensi peningkatan ekonomi bagi para petani. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.